Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Ayat ini memberikan kita kembali semangat, kita dikuatkan ketika kita lemah melihat keadaan zaman ini. Lagi viral keadaan zaman di bagian belahan bumi yang lain mengalami bencana. Ya, di Hong Kong dan lain sebagainya ada taufan, ada banjir, ada badai yang mengerikan, di mana orang ya memohon pertolongan, meminta pertolongan. Listrik mati, tidak ada bahan makanan. Ya, 1 hari tidak makan itu sudah penderitaan bagi mereka yang tidak biasa. Ya, dan kita tahu bahwa dunia ini banyak penderitaan. Banyak hal yang membuat kita ini kadang bisa cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Namun bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita, memberikan jaminan ya untuk kita bisa menjadi orang-orang yang kuat dan berhasil menghadapi setiap masalah. Saya tahu, saya menyadari, saya pun mengalami masa-masa sukar. Namun justru ketika kita mengandalkan Tuhan, memiliki pergumulan, apapun kita memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kita. Amin. Sehingga kita hari ini belajar dari tokoh Daud. Kita semua kenal siapa Daud. Tuhan memilih Daud bukan karena dia orang yang pandai dalam segala hal. Daud bukan seorang yang tinggi besar gagah, namun Tuhan melihat hati Daud. Tuhan mengenal hatinya Daud. Daud pun dia sebagai manusia biasa, dari anak-anak yang paling kecil, ya keturunan Isai, paling muda, paling bungsu, namun Tuhan pilih dia, Tuhan urapi dia menjadi raja, karena Tuhan mengenal Daud. Demikian juga kita tentunya rindu Tuhan mengenal pribadi setiap kita, ya melalui pergaulan kita dengan Tuhan, melalui hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan satu keyakinan, mendapatkan satu kekuatan ketika kita dihadapkan oleh hal-hal yang terjadi dalam hidup ini. Mari kita akan baca Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa poin yang kita akan renungkan hari ini. Poin yang pertama, di ayat yang pertama, Daud memberikan satu pengajaran. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini nampaknya sepele, ini nampaknya mudah, namun belum tentu kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena hari-hari ini kita seringkali melihat orang yang berbuat jahat itu banyak. Kita seringkali diperhadapkan dengan kenyataan. Justru orang-orang dekat kita bisa berbuat jahat. Orang yang kadang yang kita percayai pun kadang bisa membelokkan hatinya melawan kita. Bapak saudaraku, bukan berarti saya mau sampaikan kita harus hidup dalam kekhawatiran yang berlebih, mencurigai orang-orang dekat kita, bukan. Namun di sini kenyataan hidup, ya manusia kita tidak tahu. Kenapa? Karena setiap manusia kadang bisa berubah. Ya, manusia bisa berubah 180 atau 160 derajat Bapak Ibu Saudara ya.
bisa berubah. Keadaan zaman ini bisa mengubah manusia yang tadinya baik bisa jadi jahat. Bahkan sebaliknya juga, yang tadinya jahat, Tuhan juga bisa mengubah menjadi baik. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, Daud mengajarkan kepada kita, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ketika kita dijahati pun, kita belajar untuk bisa mengampuni. Beberapa hari minggu ini ya saudara, kita diajar untuk mengampuni. Dari tokoh di Amerika, namanya Charlie Kirk, ya, dia ditembak mati ketika dia sedang berkomunikasi dengan komunitasnya yang besar. Kemudian istrinya, dia dengan kuat, dengan pengajaran Yesus Kristus, mengampuni si pemuda yang menembak suaminya ini. Dalam berbagai contoh banyak juga, ya, peristiwa-peristiwa yang lain. Terakhir saya melihat satu peristiwa di mana orang kulit hitam ditembak mati oleh seorang polisi wanita di Amerika. Ketika polisi wanita ini salah kamar, ya, di apartemennya, hanya beda tingkat, Bapak Ibu Saudara. Wanita ini tiba-tiba kok ada yang masuk, melihat orang yang masuk di apartemennya, dan ketika dia melihat ada orang kulit hitam, kemudian dia masuk, dan tanpa berpikir panjang, dia melihat pria kulit hitam sedang makan es krim sambil nonton TV. Dia pikir ini penjahat yang keterlaluan. Lalu dia langsung tembak orang itu. Dan ternyata orang itu memang tinggal di apartemen yang nomor itu. Dia salah satu tingkat saja. Ya, Bapak Saudaraku, ketika melihat peristiwa itu, saudara-saudaranya marah, bahkan ingin membunuh polisi wanita ini. Namun, karena keluarga dari kulit hitam ini sudah mengenal Yesus, dia sadar betul apa yang harus dilakukan. Akhirnya, keluarga dari korban ini, dia mengampuni juga, memaafkan. Bahkan dalam sidang, dia minta untuk bisa memeluk wanita atau polisi wanita ini dan mengampuninya. Bahkan minta hakim supaya membebaskan. Ini satu perkara yang tidak mudah. Bapak saudaraku, Daud mengajarkan kepada kita untuk kita tidak atau jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Tidak mudah memang. Namun pengajaran ini bagi orang-orang percaya pengikut Kristus, kita dilatih. Kita sendiri kadang pernah berbuat jahat. Kita sendiri kadang pernah melakukan kesalahan. Ya, dan ketika kita menerima pengampunan, betapa besar, ya, hati kita ini merasa lega karena kita diampuni. Sehingga Mazmur pasal yang ke-32, Daud juga memberikan pengajaran, berbagailah orang yang diampuni dosanya, yang ditutupi kesalahan dan pelanggarannya. Saudaraku, Daud mengajar kepada kita ini, untuk kita tidak marah kepada orang yang berbuat jahat. Hal yang sederhana, banyak contoh-contoh bagaimana kita bisa mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita. Dan ini menjadi alasan, menjadi dasar kenapa kita menjadi pengikut Kristus harus tampil beda. Kalau dunia mengajarkan, kalau dibunuh harus juga membunuh. Ya, kalau disakiti, balas dengan menyakiti. Tapi Tuhan mengajar berbeda. Ini nampaknya sederhana dan juga pengajaran yang biasa. Namun sampai hari ini, ujian yang seperti ini masih terus berlanjut. Mari kita belajar untuk mengampuni. Mari kita belajar untuk tidak marah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin, Bapak Saudara. Dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Siapa yang pernah dicurangi? Ya, kita semua mungkin pernah mengalami. Daud mengajar kepada kita supaya kita jangan iri hati. Dosa pertama, iri hati yang dialami oleh Kain terhadap adiknya sendiri, Habel. Ini juga menjadi cerminan, contoh gambaran kepada kita, supaya kita tidak mudah iri.
Orang gagal, orang jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, dalam emosi yang memuncak karena iri hati. Melihat orang-orang kaya, pejabat-pejabat melakukan tindakan yang tidak baik, tidak benar, bahkan sombong. Secara manusia kita bisa iri kepada mereka. Bahkan banyak orang yang iri sehingga mereka berbuat jahat. Ini zaman yang sedang terjadi di zaman akhir ini. Bahkan di zaman yang lalu pun sudah pernah terjadi sampai hari ini. Orang iri hati bisa membunuh. Orang iri hati bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Ya, dan Tuhan mengajarkan melalui Daud hari ini supaya kita tidak iri hati kepada orang yang berbuat curang. Silahkan kalau ada yang mau curang. Silahkan pejabat-pejabat kalau ada yang masih mau berbuat curang. Karena Daud melihat bahwa Tuhan jauh lebih tahu. Jika Tuhan mengenal dia, melihat hatinya, apalagi Tuhan melihat orang-orang yang curang dan yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 2 ini menjadi jawaban. Sebab mereka segera lisut seperti rumput orang yang berbuat jahat dan yang berbuat curang. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ini satu ungkapan Daud, pembelaan Tuhan. Melalui pengalaman Daud, mereka semua pasti akan lenyap. Orang-orang jahat pasti akan binasa. Orang jahat, orang iri hati pasti akan lenyap. Jadi kita tenang saja Bapak Saudara. Kalau hidup di dalam Tuhan, ya, kita bersyukur hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Dan anugerahnya luar biasa. Amin. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 3 dan 4 ini satu ajakan kepada kita, di mana Daud mengajar percayalah kepada Tuhan. Satu perkara yang juga tidak mudah. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan, tetap disuruh untuk percaya kepada Tuhan. Tidak ada mujizat, seolah-olah tidak ada sesuatu yang berubah. Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Ini yang menjadi alasan Daud kenapa dia terus mengajar tetap percaya kepada Tuhan. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia ingin dibunuh oleh Saul, namun dia selama masih bisa berusaha, selama dia masih bisa menghindar, bahkan dia menunjukkan etikat baiknya di tengah-tengah ancaman nyawanya. Dia hanya memotong kain jubahnya Saul untuk membuktikan, kalau aku bunuh kamu bisa, tuanku raja, tapi aku tidak mau, karena aku lebih takut kepada Tuhan. Daud mengajar untuk kita bersikap bijaksana. Walaupun kita dihimpit, ditekan, tapi tetap berbuat baik. Ini hal yang tidak mudah, namun kita dipanggil untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, di tengah-tengah zaman ini, mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya, poin yang saya ingin tekankan yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Dua hal ini yang menjadi dasar untuk kita bisa menjadi terang, menjadi garam dunia. Ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan jemu, jangan letih, jangan lesu. Walaupun kita semua mengalami, tetapi iman kita harus bangkit. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan kemudian diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri di mana kita berada saat ini. Berdiamlah dengan damai. Ya, keadaan kita ini masih bersyukur jika kita tidak mengalami bencana, kita tidak mengalami sakit penyakit, kita harus bersyukur. Dan dikatakan berlakulah setia. Tetap setia. Setia melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Mengucap syukur, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, dan kita memiliki persekutuan yang dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini hal yang sederhana-sederhana. Namun kadang kita ini lupa. Kita terlalu meraih hal yang tinggi-tinggi. Padahal yang sederhana yang Tuhan ajarkan. Ya, diamlah
di negeri dan berlakulah setia. Tetap setia dengan kehendak Tuhan. Tetap setia dengan pimpinan Tuhan. Tetap setia merenungkan firman Tuhan. Tetap setia menjadi berkat. Tetap setia melayani Tuhan. Sampai akhir. Ya, kemudian ayat terakhir, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita fokus kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, karena kalimat ayat yang keempat ini menjadi dasar, poin terakhir ini menjadi dasar alasan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Karena Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Ini adalah ajakan. Di ayat yang keempat ini menjadi alasan kenapa Daud, dia menjadi orang yang selalu berhasil. Ya, karena apapun yang dialami oleh Daud, dia menghadapinya dengan gembira, Bapak Ibu Saudara. Dia menghadapi hidup ini, tekanan hidup ini dengan gembira. Jelas dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan aku bisa melewati semua. Ya, mungkin kita dicibir orang, dirasani orang, diomongin orang. Kita tetap tenang saja. Bahkan dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Karena kita memiliki sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Curhat kepada Tuhan. Kita memiliki sahabat yang sejati, pribadi Allah sendiri. Dia bergembira karena Tuhan menolong. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun langkah hidup Daud. Tentunya kita rindu dalam hidup kita mengalami hal yang seperti ini. Tetap bergembira karena Tuhan baik. Tetap memelihara kita sampai hari ini. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga ayat ini menjadi alasan, ya, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati, yaitu kekuatan iman. Bukannya soal materi, tapi penghiburan secara batin. Jika kita puas dengan Tuhan, maka segala hal yang ada dalam hidup ini, kita pasti cukup. Pribadi Tuhan sudah sangat cukup. Dia yang sanggup memuaskan hidup kita. Jika hari ini kita memiliki banyak keinginan, banyak tuntutan, ya, kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Dan jika Dia secara pribadi hadir dalam hidup saudara, saya yakin saudara sudah puas. Ketika saya melihat bencana, rumah hancur, ya, mobil mewah atau harta semuanya hilang lenyap, tidak ada yang bisa dibanggakan selain pribadi Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan. Ya, keadaan yang kritis, orang yang mau mati ketika dia mengalami sakit. Pengharapan satu-satunya yang terakhir adalah pribadi Tuhan. Pengampunan dan pemulihan. Kelegaan, ya, yang Tuhan berikan ketika kita diampuni dosa kita. Dan terlebih lagi ketika kita diterima oleh Tuhan, menjadi manusia yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita terus berjuang dalam hidup ini, dan tetap bergembira karena Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Tidak bisa dipungkiri, kita semua mengalami pergumulan. Seberat apapun, jika kita tetap memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan, kita pasti akan menjadi orang yang kuat. Seperti Daud, dia menjadi berhasil. Dia menjadi beruntung, karena dia selalu memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam Titus pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yaitu pribadi Yesus yang nyata hadir di dunia ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus,
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Biarlah ayat ini menjadikan dasar untuk kita tetap berjuang, bertekun di dalam Tuhan. Dan jerilah kita tidak pernah akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguduskan hidup kami, membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dalam setiap langkah hari-hari kami yang kami lewati, bila kami memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Bila kami berjalan dengan hikmat yang dari Tuhan. Bukan dengan akal pikiran kami, tapi oleh karena Roh yang menuntun kami. Berikan kami kekuatan Tuhan menjalani hari-hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman. Kami percaya anugerah-Mu selalu ada dalam hidup kami, orang-orang yang selalu berharap kepada-Mu. Kami serahkan doa kami, hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.